pagi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini Ibu senang banget bisa menyapa kalian semuanya. Dan sekarang kita berada di kelas pendidikan agama Kristen. Yeay! Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Ikutin Ibu berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, beri kami kepintaran supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa dan sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Ibu berharap kalian siapkan buku, alat tulis, dan Alkitabnya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita masuk dalam pelajaran yang kedua. Dan di pelajaran yang kedua ini kita akan belajar tentang menghormati orang yang lebih tua di sekitar kita. Sekali lagi ya, Ibu mau bilang bahwa di pelajaran yang kedua ini kita akan belajar tentang menghormati orang yang lebih tua di sekitar kita. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah arti menghormati. Tapi sebelumnya kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Timotius 5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ibu akan bacakan ya, dan anak-anak juga membaca di rumah. Mengenai saudara-saudara seiman, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Puji Tuhan. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, bahwa hal pertama yang akan kita pelajari adalah arti menghormati. Apa sih itu arti menghormati? Menghormati adalah menghargai, mentaati dengan cara berbuat baik. Sekali lagi ya, menghormati adalah menghargai, mentaati dengan cara berbuat baik. Dan hal kedua yang akan kita pelajari adalah orang yang lebih tua di sekitar kita. Siapa ya orang yang lebih tua di sekitar kita itu? Kita akan lihat yang pertama itu di lingkungan keluarga kita. Orang yang lebih tua di lingkungan keluarga kita itu ada kakek nenek, ada ayah ibu, dan juga ada kakak. Terus di lingkungan sekitar rumah kita atau di luar rumah kita ada simbah-simbah, ada Pak D, ada Bude, kadang juga ada om, tante, dan juga ada orang-orang yang lebih besar dari kita. Mereka adalah orang-orang yang lebih tua dari kita. Dan kalau di lingkungan sekolah itu ada bapak ibu guru, ada penjaga sekolah, dan juga ada kakak-kakak kelas. Mereka adalah orang-orang yang lebih tua dari kita. Jadi
dimanapun nanti anak-anak berada, baik di rumah, baik di luar rumah, ataupun sedang berada di sekolah, kita harus selalu belajar menghormati mereka. Dan sekarang kita akan belajar contoh sikap menghormati. Contoh sikap menghormati itu seperti apa sih? Contoh yang pertama itu memberi salam. Misal, kalau anak-anak mau pergi main atau mau pergi ke sekolah, kasih salam dulu sama bapak dan ibunya. Bilang, "Bapak atau ibu, saya mau berangkat sekolah." Dan yang kedua, berkata-kata yang baik dan sopan. Misalnya seperti ini, anak-anak mau pinjam HP orang tuanya. Bilang yang sopan, "Bapak atau ibu, saya pinjam HP-nya ya." Dan yang ketiga, mempersilahkan tamu untuk duduk. Contohnya seperti ini, kalau ada tamu yang datang ke rumah, anak-anak harus bilang, "Bapak, Ibu, silahkan duduk dulu. Saya akan panggilkan orang tua saya." Dan yang keempat, mendengarkan nasihat. Misalnya, orang tuanya memberi nasihat, "Jalu atau Juan, jangan main HP terus, ayo belajar." Nah, nasihat orang tua itu harus kita dengarkan dan kita lakukan. Dan contoh yang kelima yaitu mengucapkan terima kasih. Jadi, kalau anak-anak mendapat hadiah atau sudah ditolong orang lain, harus bilang terima kasih. Dan yang keenam, menjawab jika dipanggil. Contohnya seperti ini, kalau anak-anak lagi asik main tetapi dipanggil sama orang tuanya, misalnya Jalu atau Juan, harus cepat-cepat menjawab, "Iya Bu" atau "Iya Pak." Pada hari ini kita sudah belajar 3 hal, yaitu yang pertama tadi tentang arti menghormati, dan yang kedua orang yang lebih tua dari kita, terus yang ketiga contoh sikap menghormati. Dan untuk hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Paulus dan Timotius. Dan sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu punya tugas untuk kalian semuanya. Nah, itu adalah tugas dari Ibu. Ibu berharap dikerjakan dan nanti dikumpulkan kepada Ibu lewat WA. Dan setelah mengerjakan tugas, Ibu berharap nanti anak-anak berdoa. Oke, terima kasih. Sampai di sini dan kita ketemu minggu depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.